Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas perlakuan tanaman anggur setelah pembuahan kedua, varian Taldun. Yang saya akan bahas adalah perlakuannya setelah tanaman ini panen 2 kali dalam satu periodenya. Jadi pemangkasan pertama menghasilkan buah, pangkas lagi menghasilkan buah. Ketika sudah kita panen, kita akan meremajakan cabang tersiernya atau kita melakukan foundation pruning dengan menyisakan 2 mata tunas di pohon ini. Sebelum kita melakukan foundation pruning atau pemangkasan dengan menyisakan 2 mata tunas cabang tersier ini, kita memperlakukan tanaman ini dengan pengurangan penyiraman. Jadi penyiraman sementara waktu kita kurangi dulu. 2 minggu sebelum kita pangkas ini tidak kita siram. Dan setelah kita pangkas nanti kita akan aplikasikan PSB dan NPK seimbang untuk kembali menyehatkan dan menyuburkan tanaman ini, serta untuk mempercepat terbentuknya cabang tersier baru dari hasil foundation pruning atau pemangkasan dengan menyisakan 2 mata tunas. Kita mulai. Ini varian Taldun. Varian ini mudah dibuahkan di pemangkasan ken atau panjang. Contohnya ini sudah kita panen, kita pangkas lagi, berbuah lagi, dan ini kita pangkas untuk yang ketiga kalinya untuk kita buahkan lagi, juga menghasilkan buah tetapi terlalu panjang. Jadi terpaksa kita foundation pruning saja karena menghabiskan tempat. Meskipun ini sedang membawa bunga kembali nih. Bunga ini akan kita buang karena kita akan melakukan foundation pruning dan kita akan menambah cabang tersier baru dengan menumbuhkan basalbat yang masih tertinggal ini dengan dormek 3 hari setelah pemangkasan ini. Oke, seperti ini. Jadi kita hanya menyisakan 2 mata tunas seperti itu. Jadi sudah kita pangkas semuanya. Untuk tersiernya. Nah, dari jumlah tersier ini masih kurang ya. Masih ada beberapa bat yang belum tumbuh. Nah, di saat foundation pruning ini kita akan aplikasikan Dormek 3 hari setelah kita lakukan foundation pruning atau 3 hari kemudian. Kita akan oles Dormek untuk menambah cabang tersier baru dari bat-bat yang belum tumbuh maupun dari basal bat. Nih, ini bat yang tunas air yang terdahulu kita pangkas. Ulangi, ini cabang tersier terdahulu dari bat yang kita pangkas tetapi tidak tumbuh basal batnya. Lah ini akan kita tumbuhkan di periode ini dengan menggunakan atau dengan mengaplikasikan Dormek 3 hari setelah kita melakukan pemangkasan foundation pruning ini. Nah, setelah ini kita akan aplikasikan fungisida dan insektisida. Jadi setelah kita pangkas ini, kita akan aplikasikan fungi dan insek agar tunas yang tumbuh baru tidak keriting atau tidak merungkal. Oh ya, sebelum kita melakukan pemangkasan ini, kita lakukan stres air selama 2 minggu. Dan 3 jam sebelum kita melakukan pemangkasan, kita siram jenuh. Ini kita tanam dalam pot 100 liter, pohon varian Taldun ini. Jadi 2 minggu kita hentikan penyiraman, 3 jam sebelum pemangkasan kita siram jenuh. Baru kita lakukan pemangkasan foundation pruning seperti ini. Setelah kita lakukan foundation pruning seperti ini, kita spray dengan fungisida dan insektisida. Boleh menggunakan merek apa saja untuk mencegah serangan jamur dan hama yang tertinggal di mata tunas ini sehingga nanti tunasnya tumbuh tidak keriting atau merungkel. Selanjutnya 3 hari kemudian kita akan aplikasikan Dormek untuk menambah cabang tersier atau merangsang pertumbuhan dari tunas-tunas baru ini.
Nanti setelah kita aplikasikan Dormek, baru kita memberikan pupuk NPK seimbang dan POC maupun PSB. Bebas, boleh menggunakan POC, boleh menggunakan PSB, tapi tidak saya rekomendasikan mencampurkan POC dan PSB. Juga saya tidak merekomendasikan mencampurkan POC dengan pupuk kimia maupun PSB dengan pupuk kimia apapun. Jadi aplikasi berbeda. Kalau aplikasi bersamaan, pupuk kimianya atau NPK-nya, kalau kita menggunakan NPK, sebaiknya jangan dilarutkan dalam satu larutan, tapi dipisah. Siram dulu atau tabur dulu baru disiram. Jadi nanti slow release untuk pupuk kimianya. Karena jika dilarutkan dalam satu larutan dengan POC, maka Lactobacillus, bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada dalam POC akan mati. Seperti itu. Jadi menjadi sia-sia jika kita aplikasikan bersamaan karena saling melemahkan atau antagonis. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.